Hai teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas perdagangan internasional. Sebelum dimulai, apa sih pengertian perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional antara lain perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan iklim, perbedaan selera, adanya kelebihan produk dalam negeri, terjadinya era globalisasi, dan teknologi. Lalu yang berikutnya adalah tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional antara lain memperluas pasar, transfer teknologi modern, menaikkan devisa negara, memenuhi kebutuhan di negara lain, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Berikutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional antara lain keuntungan melalui spesialisasi, dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan, mempererat hubungan antar bangsa, transfer teknologi modern, negara semakin makmur, dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang berikutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional antara lain perbedaan mata uang negara, kebijakan ekonomi suatu negara, sumber daya yang rendah, kebijakan tarif yang ditetapkan, dan kebijakan non-tarif. Selanjutnya, jenis-jenis perdagangan internasional. Jenis-jenis perdagangan internasional antara lain ekspor, impor, barter, konsinyasi, package deal, penyeludupan, dan border crossing. Lalu, poin selanjutnya adalah Komoditas Ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia antara lain produk hasil hutan, kakao, komoditas karet, produk tekstil, dan kelapa sawit. Berikutnya adalah kebijakan perdagangan internasional.
Suatu negara akan mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi perekonomian negaranya. Kebijakan tersebut antara lain penetapan tarif, kuota impor, larangan ekspor dan impor, subsidi, premi, dumping, dan devaluasi. Berikutnya adalah karakteristik perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Spesialisasi teritorial, kompetisi internasional, pemisahan penjual dari pembeli, rantai panjang tengkulak, mata uang yang dapat diterima bersama, peraturan dan regulasi internasional, kontrol pemerintah, dan beberapa dokumen. Lalu selanjutnya, dampak dari kegiatan ekspor. Berikut adalah dampak positif kegiatan ekspor. Meningkatnya keuntungan, meningkatkan daya saing, membuka peluang pasar yang luas, meningkatkan nilai investasi, dan meningkatkan hubungan kerjasama internasional. Selanjutnya, dampak negatif dari kegiatan ekspor. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri dan menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Selanjutnya adalah dampak dari kegiatan impor. Berikut adalah dampak positif dari kegiatan impor. Meningkatkan kesejahteraan konsumen, alih teknologi, mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan, dan menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. Oke, poin selanjutnya sekaligus poin terakhir dari bab kali ini adalah dampak negatif dari kegiatan impor. Dampak negatif dari kegiatan impor antara lain ketergantungan terhadap produk impor, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri, semakin banyak pengangguran, konsumerisme, dan menurunkan pasar domestik.